Fungsi filter dengan beberapa kriteria atau multiple kriteria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel atau di akun ini dengan saya Aditya Kusuma. Oke, pada kesempatan kali ini saya pengen sedikit share bagaimana penggunaan fungsi filter di Microsoft Excel 365 ya. Nah, di fungsi filter di sini itu kita bisa melakukan filter pada suatu array atau satu blok-blokan kolom itu kita bisa dengan menggunakan kriteria tertentu. Nah, secara sintaks filter itu fungsi filter itu kita akan memblok filternya dulu ya. Jadi ada array, include, habis itu nanti ada if not found, kita bisa menambahkan keterangan gitu begitu ya. Nah, supaya lebih jelas ya, langsung saja kita akan mencoba langsung dengan data yang ada. Kita ada data dummy. Nah, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like videonya, follow akun ini, share dan save videonya kalau kamu rasa bermanfaat ya. Oke, sebagai contoh, di sini sudah ada satu set data. Di sini ada nama sales, ada SPV-nya, ada kota, ada minggunya, ya, dalam minggu dalam satu bulan, lalu ada hasil penjualannya. Nah, di sini kita akan mencoba dengan satu kriteria. Kita ingin memfilter bagaimana sales dengan kotanya penjualannya di Banjarmasinnya begitu. Nah, sebagai contoh ya, ini kita baru menggunakan satu kriteria ya. Kita akan mulai dengan sama dengan, lalu kita munculkan fungsi filter, kurung buka. Nah, di sini muncul ada namanya array. Array di sini adalah uh, karena kita ingin mencari nama sales, berarti kita akan memblok kolom yang ada nama salesnya. Kita blok dulu di sini semua. Oke, kalau sudah, kita boleh kita kancing atau kita kasih F4 ya supaya itu tidak bergerak datanya. Lalu yang berikutnya adalah uh, yang ingin kita filter. Nah, yang ingin kita filter kriterianya adalah di kota mana. Nah, di kota mana di sini adalah di kolom H ya. Jadi kita filter dulu di sini. Jadi kita blok dulu maksud saya. Lalu kita F4 ya, kita kunci. Lalu kita tambahkan sama dengan, karena kita ingin mencari hanya khusus di kota Banjarmasin saja. Arahkan ke M4 sini, karena kita ingin mengunci di kota Banjarmasin saja untuk kriterianya ya. Boleh kita F4 atau enggak pun enggak masalah ya. Lalu koma atau titik koma. Nah, if empty ya, if empty atau if not found, kita bisa menambahkan keterangan misalnya tidak ada data gitu ya. Lalu kita kurung tutup. Nah, secara simple seperti ini ya. Oke. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Tapi kita cuman memfilter nama-nama salesnya aja. Untuk hasil penjualannya belum. Nah, untuk hasil penjualannya kita ulangin lagi ya. Kita copy saja di sini yang nama sales tadi, kita copy, pastekan di sini. Oke, sekarang kita ganti. Penjualan itu di kolom berapa? Di kolom J ya. Penjualan itu di kolom J. Nah, jadi kita edit saja. Berarti array-nya kita ganti di kolom J. Oke. Nah, jadi nama salesnya Soleh, penjualannya 1.200, nama salesnya Ito, penjualannya 500, nama salesnya Hasan, penjualannya 1.600 di Kota Banjarmasin. Itu satu kriteria. Untuk rumusnya seperti ini ya. Nah, ini untuk rumus yang di nama sales ya, seperti ini ya. Kalau untuk yang di penjualannya ya, sudah terlampau besar. Nah, seperti ini ya. Jadi kita blok di kolom J sini ya. Nah, di kolom J karena memang penjualan di kolom J. Selanjutnya, bagaimana dengan dua kriteria? Ini sudah mulai multiple kriteria ya. Oke. Nah, berhubung di sini nama sales dan SPV dalam tabel reference itu bergandengan ya, berdempetan. Di sini akan mempermudah pekerjaan kita lagi nih. Contoh ya. Terus di sini kriterianya adalah Kota Banjarmasin dengan penjualan 1.000, berarti di atas atau di atas sama dengan 1.000 begitu ya dalam bahasa matematikanya. Oke, jadi kita tambahkan. Jadi kita mulai dengan sama dengan filter array-nya. Nah, karena ini berdempetan, kita bisa memblok dari F2 sampai dengan G13
kurung apa, kita F4 kan. Lalu include. Nah, include di sini adalah yang akan kita filter. Nah, karena di sini ada dua kriteria, jadi akan kita tambahkan kurung buka dan kurung tutup. Ya, yang pertama adalah kota dulu. Kota, oke, sama dengan arahkan ke Banjarmasin sini. Oke, sama dengan, kalau sudah, koma atau titik koma, sorry, ini kita tambahkan asterik ya, lalu kurung buka lagi, penjualan ya, jadi yang di kolom penjualan di kolom di sini lebih besar sama dengan di sini ya, di P5 sini. Oke. Nah, apabila data ini tidak ditemukan, if empty, kita bisa menambahkan keterangan tidak ada data. Oke, kurung tutup. Nah, langsung dia terfilter hanya menjadi dua, yaitu Soleh, SPV-nya Lisa, Hasan, SPV-nya Agung. Nah, untuk penjualan sama seperti tadi ya, karena ini penjualan di sini tidak berdempetan, jadi kita harus ngambil aja dari sini nih. Kita copy aja dari sini, copy ini. Nah, tapi di sini ya, karena dia mintanya ada dua untuk kriterianya di sini, maka akan kita rubah ya. Ini akan kita tambahkan satu kriteria. Nah, kriteria yang pertama adalah penjualan ya. Penjualan di sini, oke, lebih besar sama dengan dari 1000 ya. Kurung tutup. Terus ini bisa kita kunci ya. Terus yang ini kita ganti dulu ke kolom P sini nembaknya. Oke. Jadi ini dia kriterianya kita ambil di sini di kolom P sini ya. Enter. Oke. Jadi langsung ada muncul nih. Soleh, Hasan, Lisa ya. Soleh dengan SPV Lisa penjualan 1200. Hasan dengan SPV-nya Agung penjualannya 1600. Nah, jadi seperti itu cara penggunaan untuk filter yang kriteria lebih dari satu. Jadi kita bisa beberapa kriteria, 2 sampai 3 pun itu masih bisa ya, bahkan lebih juga bisa. Untuk memudahkan, ntar saya tulis dulu formula teksnya. Kita ambil di sini, kurung tutup. Oke. Nah, jadi kita untuk yang dua yang berdempetan, data yang dua berdempetan ini, kita bisa blok dua ya, dari F2 sampai G3, jadi dua kolom kita blok ya. Tapi khusus untuk yang penjualan, karena dia tersendiri kolomnya, maka apa namanya, rumusnya tersendiri juga begitu. Oke. Itu aja untuk video kali ini, bagaimana penggunaan filter, fungsi filter dengan multiple kriteria. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah mau menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.